Halo temanku semuanya, jadi pagi hari ini di tanggal 24 Juni 2026, pagi hari ini saya bersama Caki dan saya baru saja memproses limbah-limbah organik atau sampah dari pasar yang menjual sayuran yang kita olah nantinya untuk media tanam. Nah, jadi di video kali ini ya, selain kita menunjukkan perkembangan Caki yang semakin hari semakin menggemaskan, aku juga ingin berbagi pengalaman saat kemarin aku belajar oleh para petani bagaimana kita bisa menciptakan tanah yang subur yang nantinya bisa kita gunakan untuk media tanam. Oke, sebelum video ini kita bahas lebih jauh, jadi kita berikan susu dulu kepada Caki. Woi. Nah, kalian bisa lihat Caki minum susu dengan sangat baik ya. Oh, Caki sehat sekali. Nah, temanku semuanya, jika kalian menonton videoku, diwajibkan kalian menggunakan terjemahan yang sudah aku sediakan agar kalian tidak salah paham ya. Woi, Caki. Nah, kalian lihat Caki minum susunya pagi hari ini lancar sekali ya. Nah, jadi temanku semuanya, di video ini saya menjelaskan tentang karakter monyet, tentang membahas akar dari permasalahan yang dimana orang banyak menganggap monyet itu hama. Dan sama sekali saya tidak mengajak siapapun untuk memelihara primata, apalagi melepaskan primata begitu saja ke alam tanpa kita mempunyai data yang jelas di habitat mereka yang saat ini sudah bisa kita pastikan banyak beberapa tumbuhan yang memang itu adalah makanan alami untuk monyet di alam sudah mulai sulit ditemui. Jadi seperti itu temanku, tidak ada ajakan untuk kalian memelihara primata, monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi. Apalagi untuk melepas liarkan mereka begitu saja ya. Jadi setiap hari saya belajar ya, seperti ini. Saya belajar dengan Caki. Oh, Caki pagi hari ini kondisinya sangat baik, tapi dia masih sangat ketergantungan denganku. Dan saya juga melihat beberapa monyet di alam. Ternyata monyet di alam seusia Caki seperti ini masih sangat ketergantungan dengan orang tuanya. Jadi bukan hanya mempelajari dari monyet yang kita pelihara, tapi kita juga mempelajari dan membandingkan kondisi monyet yang ada di alam. Lalu seperti video yang kemarin, saya juga bersama Pak Salio ya, mempelajari lingkungan atau habitat mereka tinggal, yang dimana banyak sekali permasalahan yang dialami oleh warga sekitar. Ternyata akar permasalahannya adalah habitat mereka sudah sulit ditemukan makanan alami untuk para monyet. Itulah penyebab utamanya para monyet turun ke pemukiman manusia karena makanan alami mereka sudah sulit ditemui. Jadi seperti itu temanku ya. Maka dari itu kenapa aku selalu menyarankan untuk kalian selalu menggunakan terjemahan yang sudah aku sediakan agar tidak salah paham. Caki. Caki. Nah, monyet ini juga dan beberapa primata yang aku pelihara saat ini itu semua saya pelihara atas dasar memang mereka membutuhkan bantuan manusia untuk berlangsung hidup. Jadi seperti itu temanku. Ya.
Dan itu bukan ajakan untuk memelihara monyet, bukan. Jadi aku hanya belajar, mengamati, dan memberikan pengalamanku kepada kalian semua. Jadi seperti itu temanku. Seperti yang aku lakukan saat ini, kalian bisa lihat ya, aktivitas yang sedang saya pelajari saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat tanah yang subur agar kita bisa menanam beberapa pepohonan yang nantinya bisa kita fungsikan untuk penghijauan, atau bisa kita gunakan tanah yang subur ini untuk bercocok tanam sayur-sayuran agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Tanah di tempatku sangat keras sekali ya. Kalian lihat, keras sekali ini ya. Nah, tanah yang keras ini tidak mungkin bisa kita gunakan sebagai media tanam. Maka dari itu, bagaimana solusinya? Aku mengolah tanah ini agar gembur. Dan di sini, temanku, ada tanah yang di bawahnya sudah berusia 3 minggu. Tanah ini gembur sekali ya. Dan ini cocok untuk nantinya kita gunakan sebagai media tanam. Nah, aku berusaha untuk melakukan hal yang positif. Dan ini bersangkutan dengan primata-primata yang ada di habitat asli mereka. Jadi seperti itu temanku ya. Jika kita peduli dengan primata, bukan hanya sekedar ya kita memberikan makan kepada mereka, tapi kita juga harus tahu, mempelajari habitat asli mereka seperti apa, karakter asli mereka di alam seperti apa, dan beberapa permasalahan yang sering dibahas di dunia primata, dari mana akar permasalahannya. Jadi seperti itu temanku ya. Nah, ini Caki sudah tumbuh dengan cukup baik, sehat, dan dia menjadi bayi monyet ekor babi yang tumbuh kembangnya cukup normal ya. Seperti yang kemarin saya lakukan, saya menanam beberapa bibit tanaman di sekitar sungai ya. Jadi beberapa tanaman itu difungsikan yang pertama untuk menjaga tanah agar tidak longsor dan menjaga mata air agar bisa tetap terjaga, dan beberapa hewan yang ada di tempat tersebut mendapatkan manfaatnya. Jika di situ ada burung, para burung bisa bersarang di pohon tersebut. Jika di situ ada mamalia, mamalia bisa memanfaatkan tempat tersebut. Ada yang bisa memanfaatkannya untuk mengambil pucuk tanamannya sebagai makanan alami mereka. Dan jika ada primata, beberapa buah-buahannya bisa mereka makan sebagai makanan alami mereka. Dia masih mau minum susu. Oh lo, Caki. Tanganku kotor ya. Tadi baru saja memegang tanah. Oh yo. Tuh kalian lihat ya. Jika aku bergerak mendadak, karena memang seusia seperti ini, bayi monyet selalu dijaga oleh ibunya dan selalu dipeluk oleh ibunya. Oh, sudah terlalu banyak. Caki. Oh, dia masih mau minum susu ya. Kotor, tanganku kotor. Tanganku kotor. Oh. Jadi aku memang bukan orang tua mereka, dan memang benar aku tidak bisa 100% mengajarkan
mereka selayaknya seperti di alam. Setidaknya aku menempatkan mereka di tempat terbuka seperti ini, dan sesekali mereka aku bawa ke sebelah ya, di sana banyak pohon besar untuk bisa belajar selayaknya hidup di alam. Bukan berarti nantinya aku akan melepaskan mereka begitu saja, tapi memberikan kebebasan untuk mereka agar mereka tetap memahami sifat alami mereka selayaknya primata. Jadi seperti itu temanku ya. Bukan semata-mata aku membebaskan mereka lalu aku meninggalkannya dan ya mereka bebas begitu saja, tidak. Jadi aku membebaskan mereka agar mereka tidak lupa dengan kegiatan alami mereka di alam, seperti memanjat, mencari serangga, memakan pucuk tanaman, dan beraktivitas dengan teman-temannya seperti selayaknya di alam. Jadi seperti itu temanku. Jadi tujuannya video ini difungsikan untuk edukasi, dan setiap aktivitas kita jadikan pembahasan untuk kita pelajari bersama. Aku pun bukan seseorang yang sangat-sangat paham, tapi aku belajar. Ketika aku tidak memahami apa yang terjadi dan ketika aku tidak memahami, aku akan bertanya kepada beberapa orang yang memahami di bidang tersebut ya. Dan aku juga selalu berusaha untuk mengevaluasi apa yang aku pelajari hari demi hari. Jadi seperti itu temanku. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku katakan. Ya, terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudah menonton di saluranku. Untuk kalian yang baru menemukan saluranku, jika kalian tertarik dengan pembahasanku setiap harinya mengenai monyet ekor panjang, monyet ekor babi, dan habitatnya, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.